Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor Ben History. Malam itu adalah malam yang panjang bagi Sundari dan bapaknya. Kebetulan malam itu Sundari mendapatkan jadwal manggung di desa Jabak, desa terpencil di sudut sebuah kota. Sundari adalah seorang penari lengger yang sudah cukup terkenal. Sundari terpaksa pergi diantar bapaknya menggunakan sepeda motor. Dia terpaksa ditinggal para rombongan lantaran ada suatu hal yang juga tak bisa ditinggalkan. Jalan yang berliku dan curam harus tetap dilalui demi tanggung jawab. 2 jam perjalanan akhirnya mereka sampai juga di lokasi. Awalnya Pak Sobiri tak merasa keanehan. Suasana begitu lengang meski banyak lalu lalang orang yang menghadiri pesta raya tersebut. Tapi semua terasa hampa, tak ada candaan ataupun tegur sapa antara sesama warga. Semuanya menatap kosong ke arah Pak Sobari dan Sundari yang baru saja datang. Alunan gamelan pun mulai ditabuh. Sundari naik ke atas panggung dengan diiringi musik tradisional. Dia menari tanpa henti. Lama-kelamaan Sundari merasakan keanehan, hingga dia pun memutuskan untuk berhenti menari lengger. Tapi belum sempat dia turun panggung, dia melihat salah satu penabur gendang menyeringai dan menatap ke arah Sundari dengan tatapan mata yang sangat tajam, hingga membuatnya ketakutan. Dia terus menari sampai membuat kakinya gemetaran. Pak Sobari yang merasa ada hal yang tak wajar, menyuruh anaknya untuk berhenti dan memaksanya untuk pulang. Tapi orang-orang itu seolah tak terima, hingga mereka pun memperlihatkan wajah yang amat seram. Mata mereka keluar menonjol seperti kelereng. Seluruh badannya penuh dengan darah. Bau anyir memenuhi lokasi tersebut. Pak Sobari dan Sundari lari tak terkendali. Dengan rasa penuh ketakutan, akhirnya mereka sampai juga di penghujung jalan. Samar-samar dari kejauhan, tampak wanita cantik memakai baju kemben layaknya penari lengger seperti Sundari. Dia berhenti sekedar menyapa. Bagaimanapun juga, wanita tersebut memiliki satu profesi yang sama dengannya. Wanita cantik itu hanya tersenyum manis dan memberinya sebuah tusuk konde kecil yang terbuat dari emas. Benda berukuran jari kelingking itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata. Bawalah darah ayam manis setiap bulan purnama Cahayu. Ucap wanita itu sebelum menghilang. Ucap syukur alhamdulillah akhirnya Pak Sobari dan Sundari bisa selamat sampai tujuan. Dan usut punya usut, mereka ternyata terlantar di hutan larangan. Dan orang-orang yang menyuruh mereka tak lain adalah makhluk tak kasat mata penghuni hutan tersebut. Tapi yang membuat aneh adalah wanita penari lengger yang selalu datang dalam mimpi Sundari. Entah apa maksud dari mimpi-mimpi itu, tapi yang pasti Sundari memancarkan aura yang berbeda saat memakai tusuk konde tersebut. Tubuhnya yang beno dipadu-padankan tatanan rias di wajahnya semakin menyempurnakan penampilannya di panggung. Tarian yang gemulai semakin menambah kaum Adam ingin berlomba-lomba menari dengannya. Tak dipungkiri, setelah memakai tusuk konde emas tersebut, Sundari semakin mendapatkan uang saweran yang lebih banyak dari sebelumnya. Para lelaki dibuat terpikat dengan pesona Sundari. Bahkan, mereka rela bertengkar dengan temannya sendiri hanya karena ingin menari bersama Sundari. Lirikan mata serta senyuman manisnya mampu membuat para mata lelaki mabuk kebayang. Mereka seolah lupa kalau sudah mempunyai keluarga di rumah. Mereka pun tak takut dompetnya terkuras demi bisa menari dengan Sundari. Sundari yang dulu bukan Sundari yang sekarang. Penampilannya sungguh sangat berubah semenjak memakai jimat tusuk konde. Tak terasa malam bulan purnama telah tiba. Saat Sundari memejamkan matanya, angin berhembus dari jendela kamar. Perlahan, suara gamelan pun datang, dibarengi dengan sosok wanita cantik yang menagih janji.
Sundari yang merasa berhutang budi segera berangkat bersama Pak Sobari. Kembang setaman serta ayam cemani yang sudah dipersiapkan sebelumnya dibawa menuju ke lokasi hutan larangan. Di bawah pohon beringin mereka melaksanakan ritual sesuai arahan dari wanita misterius tersebut. Pertama-tama Pak Sobari mempersiapkan mangkok dari tempurung kelapa yang sudah ditulis rapalan menggunakan aksara Jawa. Lalu setelah itu, Sundari harus memakan bunga kandil sebanyak 7 kelopak. Setelah kemenyan dinyalakan, ayam cemani pun disembelih, lalu darahnya dipersembahkan kepada Nyai Ambarsari, sosok wanita cantik yang bisa berubah wujud itu. Tak hanya sampai di situ, Sundari diharuskan melakukan pemujaan semalam untuk sambil berendam di sendang yang berada tak jauh dari pohon beringin. Matahari mulai muncul dari ufuk timur. Sundari pun menyadari ritual tersebut. Entah apa yang terjadi, tubuhnya terasa lebih bugar dan wajahnya terpancar lebih cerah. Dan malam harinya, dia harus bersiap untuk menghadiri pesta rakyat pada bulan-bulan ini. Jadwal manggungnya selalu penuh untuk acara sedekah bumi. Seperti aksi-aksi manggung sebelumnya, Sundari selalu memukau para penontonnya. Setiap dia menggerakkan tubuhnya dengan gemulai, ada sosoknya Ambarsari yang selalu mengawasinya dari kejauhan. Dengan banyaknya kaum Adam mengidolakannya, maka akan semakin banyak musuh di belakangnya. Teman satu profesi yang merasa iri tak segan-segan akan mencelakai Sundari dengan cara apapun. Bahkan mereka juga sering mengirimi santet agar Sundari mengalami kemalangan. Tapi semua usaha mereka sia-sia lantaran ada sosoknya Ambarsari yang selalu terdepan menjaga Sundari. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Entah kenapa di umurnya yang menginjak 30 tahun itu, Sundari belum menemukan jodohnya. Para lelaki yang berusaha mendekatinya selalu ketakutan karena terkadang sosoknya Ambarsari selalu memperlihatkan wajah nenek-nenek yang menyeramkan. Maka tak heran mereka selalu mundur dan memilih berhenti mengejar Sundari. Dia pun harus merelakan adik perempuannya menikah terlebih dahulu. Seluruh hidupnya hanya dipersembahkan untuk menari dan memujanya Ambarsari. Ini rasanya dia menyudahi kesesatannya. Tapi lagi-lagi Sundari seolah terikat kontrak dengan sosok jin penguasa hutan larangan tersebut. Di usianya yang sudah menua, dia sadar akan jalan yang dia lalui itu adalah jalan musyrik. Apalagi Pak Sobari telah meninggal 3 tahun yang lalu, yang otomatis tak ada lagi orang yang membantu serta menampung segala keluh kesahnya. Dia hidup sendirian dalam kehambaan, dan pada akhirnya dia membuang tusuk konde itu ke dalam lautan. Dan tentu saja hal tersebut memicu kemarahannya yang Ambarsari. Dia tak terima karena sosok Sundari dianggap telah berkhianat. Atas kemarahannya itu, Sundari dibuat celaka dengan dihanyutkan ke dasar laut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.